Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Talita Huwaida dari kelas 11 IPA 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pelajaran PJOK tentang materi HIV dan AIDS. HIV, kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, merupakan sejenis virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Penyakit AIDS menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga penderita tidak mempunyai kekebalan terhadap penyakit. Pada tahun 1980-an, banyak warga Amerika Serikat meninggal karena penyakit ini, terutama pada kaum homoseksual. Menurut para ahli, virus HIV ini berasal dari sejenis kera atau monyet di Afrika, di mana binatang tersebut mempunyai struktur paling mirip dengan manusia. Sejak tahun 1968, virus ini telah banyak membunuh kera-kera di Afrika. Tahun 1980-an mulai menewaskan kaum homoseksual di Amerika Serikat. Tahapan gejala HIV atau AIDS. Virus HIV mengalami perkembangan pada tubuh penderita setelah 5-10 tahun tertular. HIV, penderita HIV mulai menunjukkan gejala berbagai penyakit karena sistem kekebalan tubuh yang rendah. Kemudian, barulah ia mengidap penyakit AIDS. Penyakit AIDS bukan penyakit turunan. Dalam tubuh manusia, sel-sel darah berfungsi melawan dan membunuh kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Penyakit ini menyerang dan menghancurkan sel darah putih si penderita. Adapun tahapan-tahapan dari HIV menjadi AIDS dengan adanya gejala-gejala berikut. 1. Tahap awal infeksi HIV. Gejalanya mirip dengan influenza yang dialami beberapa hari atau beberapa minggu saja. Setelah itu akan hilang dengan sendirinya. Yang kedua, tahap tanpa gejala. Fase ini tidak menimbulkan gejala, namun pada tes darah ditemukan antibodi HIV atau HIV plus. Masa ini dapat berlangsung 5-7 tahun. 3. Tahap ARC, AIDS Related Complex. Muncul gejala AIDS ARC adalah istilah jika ada gejala-gejala yang berlangsung selama 3 bulan atau lebih, di mana gejala tersebut berupa demam disertai keringat malam, penurunan berat badan lebih dari 10%, kelemahan tubuh yang mengganggu aktivitas sehari-hari, pembesaran kelenjar, diare terus-menerus dalam waktu yang lama tanpa sebab, batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan, kulit gatal dan bercak merah kebiruan, sakit tenggorokan, pendarahan yang jelas sebabnya. 4. Tahap AIDS. Muncul infeksi lain seperti TBC, jamur, kanker kulit, kanker kelenjar getah bening karena kekebalan tubuh telah demikian rusak dan disebut infeksi oportunistik. 5. Tahap gangguan otak. Dapat terjadi berupa demensia, gangguan daya ingat, penurunan kesadaran, gangguan psikotik, depresi, dan gangguan saraf. Cara penularan HIV atau AIDS. Virus HIV atau AIDS jika berada di luar tubuh manusia akan cepat mati. Namun jika masuk ke dalam aliran darah, maka virus ini akan sangat cepat berkembang. Penularan virus HIV atau AIDS dapat terjadi melalui hubungan kelamin, transfusi darah, alat-alat medis seperti jarum suntik, ibu hamil, cairan tubuh, dan donor organ alat transplantasi. Ada beberapa kelompok yang memiliki risiko terkena HIV atau AIDS yang tinggi, yaitu kaum homoseksual, heteroseksual, biseksual, dan pecandu narkoba. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.